Bisa. Gue HP apa pengen? Oke, Mbak. Cek. Cek tes. Kita mulai ya, Mbak. Pertanyaan pertama, tentang bagaimana sebenarnya tradisi Baratan itu mungkin dengan dari awal zaman kecil dulu sampai bagaimana tidak begitu terurus, misalnya orang-orang sudah tidak begitu mengenal Baratan. Saya kan iki mau saya sejarah Baratan Bayung apa Baratan sing Baratan soalnya Baratan kayak gini, nek sing Baratan kan memang ada dulu dan ada beberapa versi kenapa ada Baratan itu sing dalam rangka menyambut Ramadan karo sing versi yang dikatakan dengan tukang nyaman sing dua-duanya Baratan dari ya kita kalau kena gitu kan dari awal ya. Kita mulai ya kan kenapa Bayung menipok kenapa gitu kan. Tiga pertanyaan pertama maksudnya madepku ora nengok kamera iya enggak badannya ke sana maksudnya badannya ke sana gitu nah ngene lah iya enggak apa-apa lihat ya agar gitu enggak apa-apa nah. Oke, 3, 2, mulai. Jadi tradisi Baratan itu tradisi yang ada di daerah Kalinyamatan dan sekitarnya yang munculnya ya sejak zaman dahulu kala. Kenapa tradisi ini ada di daerah Kalinyamatan itu ada beberapa versi yang mengatakan tentang munculnya tradisi ini. Yang pertama itu dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Jadi tradisi ini kan diadakannya setiap musim Adhan, yaitu 15 hari menjelang bulan Ramadan. Di mana itu dikatakan sebagai malam ketujuh ya, ketujuh amalan umat muslim terutama dan banyak juga amalan berikutnya. Jadi biasanya masyarakat Kalinyamatan melakukan melakukan istighfar atau sholat tobat sebagai tanda permohonan ampun kepada Allah SWT. Tapi juga ada yang menyatakan yang dikaitkan dengan Ratu Kalinyamatan, yaitu katanya dulu itu saya kan kok ngawur ya si aku mengatakan bahwa jelasnya bahwa Baratan itu apa dulu dia jenis-jenis orang musim saya mana ya? Jadi masih gelap tuh malah melakukan kata itu ya. Kasih 3, 2, mulai dari tradisi Baratan. Tradisi Baratan itu tradisi yang ada di daerah Kalinyamatan dan sekitarnya. Sebenarnya ada 3 inti dari tradisi Baratan itu sendiri, yaitu sholat taubat di masjid bersama-sama berjamaah. Kemudian ada tradisi memakan makanan khas setiap musim Sa'ban itu puli namanya bersama-sama di masjid. Dan yang ketiga itu arak-arakan membawa lampu obor atau lampion. Itu tradisi yang diadakan setiap nisfu Sa'ban atau 15 hari sebelum Ramadan. Nah, tradisi ini sendiri muncul sudah sejak zaman dahulu kala. Jadi saya masih kecil sudah ada, orang tua saya juga ketika masih kecil katanya sudah ada. Ada beberapa versi yang mengatakan munculnya tradisi ini, yaitu yang pertama kaitannya dengan menyambut bulan Ramadan itu, yang kedua yang ada kaitannya dengan Ratu Kalinyamatan. Yang ada kaitannya dengan Ratu Kalinyamatan ini kan juga
dua versi. Yang pertama itu karena memang bentuknya di pesantren itu ada biasanya rumah-rumah itu mengadani atau menerangi rumah-rumah. Kalau di Bali belum ada itu pakai obor-obor. Nah itu ternyata dikaitkan dengan bahwa katanya Ratu Kayana dulu juga ketika di pesantren mengadakan ritual baca yasin di masjid atau musola, kemudian pulangnya masyarakat karena untuk menghormati ratunya mereka menerangi rumah-rumah mereka dengan obor-obor begitu karena memang belum ada listrik. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan kematian Sunan Hadirin yang meninggal di Kudus, kemudian rombongan yang bawa jenazah ini disambut oleh masyarakat para yang berjalan dari Kudus itu dengan membawa obor untuk menerangi jalan. Nah, jadi seperti itu beberapa versi yang menggunakan tradisi Batak yang ada di daerah Kalimantan Utara. Kemudian seiring berjalannya waktu, jadi kalau yang arah-arahan obor-obornya itu karena dia semakin lama semakin ada inovasi gitu ya. Jadi kemudian tidak hanya obor, mulai ada yang namanya lampion, dan itu berbentuk lampu kayak lipat itu impas namanya, berbentuk bis, berbentuk macam-macam sekarang kereta, hewan-hewan gitu. Anak-anak kecil biasanya yang melakukan arah-arahan keliling kampung gitu dengan yel-yel khasnya. Nah tahun 2004 saya bersama teman-teman melihat fenomena ini gitu, karena ya kayaknya sudah mulai agak-agak tidak seramai ketika saya masih kecil dulu. Jadi biar ini tidak hanya sekedar sporadis desa-desa dan tidak musnah. Jadi kami pada tahun 2004 mulai dengan bendera Lembayung mengadakan arah-arahan gerakan yang pada waktu itu masuk rekor muri tahun 2004. Begitu sampai kemudian dan tahun berikutnya kami juga karena tidak mungkin membuat rekor setiap tahun, jadi kami mengadakan arah-arahan dengan teatrikalnya dan teatrikalnya setiap tahun, setiap misalkan sampai sekarang alhamdulillah. Aku sih tak masuk. Yang kedua kok. Yang kedua itu respon masyarakat dukungannya. Maksudnya arah-arahan Lembayung gitu ya. Iya. Respon masyarakat nanti bisa Pasti nelfon apa dulu? Hah? Pasti. Ambil apa Mbak ini sampingnya Mbak lagi wawancara. Oke, sorry apa pertanyaan? Respon masyarakat. Respon masyarakat terhadap 3, 2, 1. Mengenai respon masyarakat, alhamdulillah antusias kalau bisa katakan, karena ketika pertama kali digelar arah-arahan rekor muri itu yang arah-arahan membawa lampion terpanjang tahun 2004 itu penontonnya itu sudah sangat banyak ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian tahun 2005, 2006 dan seterusnya mereka sampai sudah hafal bahwa setiap malam misalkan pasti ada arah-arahan ya, yang startnya memang kita mulai dari depan Masjid Al-Makmur Tian sampai pada waktu itu ke Balai Benih sebelah kecamatan. Dari ulama juga alhamdulillah responnya baik, karena memang tradisi beratan ini itu memang tradisi yang berbasis agama Islam ya, jadi ada kaitannya dengan sholat tobat, baca yasin di masjid. Kita tentu saja juga harus bekerja sama dengan para ulama untuk menggelar acara ini, karena memang masa runtutannya itu kan di masjid ada sholat maghrib biasanya jamaah bersama, kemudian
ada sholat sunnah, baca yasin, kemudian baca doa Nisfu Saban, kemudian makan nasi puli bersama, dan baru setelah itu ada arak-arakannya itu. Alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Bahkan para penontonnya itu tidak hanya dari daerah orang-orang, maksudnya masyarakat Kalinyamatan, tapi juga sudah di luar masyarakat Kalinyamatan, bahkan sudah sampai tetangga sebelah, Demak itu juga kadang katanya mereka tuh juga niat untuk datang ke Kalinyamatan untuk melihat arak-arakan tersebut. Yang ketiga, bagaimana sejarah penciptaan Tari. Tari pesta daratan atau kreasi, tari kreasi ya. Kok dengan kasih penjelasan ini tari kreasi. Jadi dulu itu belum ada. Ini ada tari kreasi. Wong-wongan sing ngarep sapa sih ya kayak. Kalau tak sebut jenenge ra saya. Ya, teman-teman Medayu nih, teman-teman seniman Medayu. Teman seniman. 3, 2, 1 mulai. Jadi begini, awal tradisi arak-arakan beratan yang dilakukan oleh Yayasan Lembayung itu tahun 2005. Jadi mulai arak-arakan yang bukan dekor muri itu memang di finish arak-arakan selalu ditutup dengan teatrikal Ratu Kalinyamat, Ceriontang Ratu Kalinyamat. Kemudian karena ini tujuan dari tradisi beratan ini sudah salah satunya juga ingin menjadi wisata budaya, tentu dari teman-teman seniman dari Yayasan Lembayung mulai berpikir bahwa tidak hanya tentu akan lebih bagus apabila hal-hal yang kaitannya dengan daratan ini kita wujudkan dalam bentuk tari. Jadi di situ kemudian teman-teman tahun 2010 mulai menggarap, ada tari puli, kemudian ada tari obor, kemudian yang kaitannya dengan daratan itu apalagi ya, kemudian ada penabur bunganya, kemudian banyaklah yang insya Allah bisa memuaskan penonton begitu. Jadi tidak hanya sekedar melihat teatrikal Ratu Kalinyamat, tapi mereka juga bisa menonton tari-tarian yang ada kaitannya dengan tradisi beratan. Hari ini apa wae aku sampai lali yo. Apa sih obor? Kenapa? Ini yang keempat. Bagaimana sejarah makanan puli sebagai makanan khas tradisi daratan? Ya apa ya itu? Ya apa dong? Ini wis cilik setiku ana nang kene iku. Ya no, pun tak antarke mbak Birin. Oh, tak langsung Bapak. Kasih ya. Sejarah makanan puli. Iya, monggo Mbak. Kalau sejarah makanan puli sebenarnya saya juga, maksudnya dari kecil saya tahunya memang sudah ada gitu ya. Memang setiap Nisfu Saban atau tradisi beratan itu ibu-ibu di daerah Kalinyamatan dan sekitarnya itu memang selalu membuat makanan puli dan ketan yang kemudian kita beri kelapa atau serundeng, kemudian juga dijadikan tangga dan malamnya juga dibawa ke masjid untuk dimakan bersama-sama. Cuman kalau orang-orang tua bilang, orang-orang tua mengatakan bahwa puli itu ya ada kaitannya dengan kata afuli itu, yang artinya maafkanlah. Jadi mungkin berkaitan dengan malam Nisfu Saban yang memang orang-orang melakukan sholat tobat mohon ampun kepada Allah SWT. Juga kata ketan itu ternyata juga artikan sebagai ngikat setan, seperti itu.
apa makna tradisi daratan bagi masyarakat? Iya. Makna tradisi daratan bagi masyarakat Kecamatan Kalinyamatan. Apa ya? Maksudnya Kalinyamatan maknanya kalau Tradisi semua itu bisa, sesuatu yang tidak bisa semua bisa ditinggalkan sama ya. Bisa, makanya Menjadi sesuatu yang saya perlu besar dan sesuatu yang bisa silakan. Misalnya setiap desa ada daratan silakan, tapi kan daratan sendiri adanya yang makna tradisi daratan bagi masyarakat. dulu kan maknanya bagaimana bagi masyarakat dulu, bagi masa dulu dan sekarang. Dulu kan bisa ada, sekarang kan jarang sekali. Mono aja sih. Berapa? Ya sekarang tak tambah-tambah. Tiga makna dan sebaratan jenengan ulangi lagi ya bagi masyarakat Kalinyamatan, jenengan ulangi lagi. Saya monggo 1, 2, 3. Makna tradisi daratan bagi masyarakat Kalinyamatan dan sekitarnya, saya pikir itu sangat penting. Maksudnya tidak bisa dipisahkan karena memang itu tradisi yang ada sudah sejak zaman dulu. Setiap Nyesu Saban pasti selalu dilakukan. Kalau beratan yang dalam artian arak-araknya itu sendiri, mungkin kalau dulu orang hanya bisa melakukannya secara sporadis di desa masing-masing, sekarang mungkin sudah bisa sekarang dikemas oleh Yayasan Lembayung sebagai sebuah tradisi dengan menyedot penonton yang sangat besar dan ditunggu setiap tahunnya gitu. Tambah karena tambah ya sing apa nih? Kalau dulu setiap bisa ada. Kenapa? Paling kalau ya orang duduk kabeh malah bono ora. Itu menambah sedikit kok ngomong. Supaya Kan ana sing diedit kok enak jadi balik ngene. yang keenam, Tak browsing sih kira-kira apa ngono. yang keenam, terus kita kabeh. Upaya apa saja yang dilakukan? Upaya apa saja yang dilakukan Yayasan Lembayung dalam rangka mengembangkan promosi budaya daratan? Upaya yang dilakukan Yayasan Lembayung dalam rangka promosi budaya daratan. Apa-apa ya? Yuk menggelar rutin setiap tahun itu apa meneh? Media, terus di orang-orang yang terlibat. Coba ya, 3, 2, 1. Upaya yang dilakukan oleh Yayasan Lembayung untuk Promosikan. 3, 2, 1. upaya yang dilakukan oleh Yayasan Lembayung untuk mempromosikan tradisi daratan ini tentunya di samping menggelar acara pesta daratan ini setiap tahun secara rutin juga melibatkan media. Kalau zaman dulu mungkin awal-awal hanya di koran lokal, mungkin sekarang sudah televisi nasional juga sudah meliput. Juga mungkin jadi begini, setiap tahun kita selalu mengadakan audisi untuk Ratu Kalinyamatan dan daerah-daerahnya. Itu juga kami selalu memberikan informasi dan mengedukasi para peserta tentang Ratu Kalinyamatan dan tradisi daratan, juga tentang rumor-rumor yang negatif tentang tradisi daratan itu selalu kami jelaskan kepada mereka tentang kebenarannya dan untuk menjelaskan kepada masyarakat luas begitu. Kemudian Lembayung juga pernah menjadi wakil dari Jepara untuk pentas Paku Jembara di Blora. Dan ini juga semakin membuat tradisi daratan dikenal tidak hanya di Jepara tapi juga di luar Jepara, secara nasional atau bahkan mungkin sampai ke luar negeri gitu ya. Yang ke-7 kaitannya dengan edukasi tadi. Bagaimana upaya Yayasan Lembayung? Bagaimana upaya Yayasan Lembayung untuk melindungi dan melestarikan tradisi daratan? Kalau untuk melestarikan dan melindungi berarti kan harus perlu edukasi, perlu
SDM yang baru yang perlu dikasih tahu, dikasihkan. Bagaimana dia? Bagaimana? Melindungi dan melestarikan tradisi daratan. Upaya. Dia mau ya terang merah. Tapi kan ini lebih ke edukasinya kok dari Apa ya? Misalnya mengenalkan sejarah tokoh Pangeran, mengenalkan selain pesta daratan, mengenalkan tradisi daratan itu apa saja, ada enggak? Dengan filosofinya, terus nanti sejarah dari Ratu Kaliamat itu sendiri, karena saat ini banyak kok anak Jepara yang juga kenal Ratu Kaliamat, terus juga apalagi sekarang juga mau didongkrak menjadi pahlawan nasional. Coba ya. Pertanyaannya dia? Melestarikan dan melindungi pesta daratan. 3, 2, tapi edukasinya harus dengan apa? 3, 2, 1. Upaya untuk melindungi tradisi daratan. Melindungi. Sorry. Melestarikan. Oh, sorry. Yuk. Upaya untuk melindungi dan melestarikan tradisi daratan yang dilakukan oleh Yayasan Lembayung Kalinyamatan tentunya dengan terus menggelar event pesta daratan ini setiap tahunnya, juga mengedukasi masyarakat lewat teatrikal itu, yang setiap teatrikalnya itu selalu menceritakan tentang Ratu Kalinyamat yang mungkin masyarakat juga kadang belum paham sisi-sisi lain dari Ratu Kalinyamat. Selama ini masih banyak yang belum paham tentang siapa itu Ratu Kalinyamat begitu. Bahkan dari para panitia dan peserta sendiri juga kadang mereka mengatakan bahwa ternyata itu ya Ratu Kalinyamat ternyata pernah menyerang Portugis. Nah, itu sesuatu yang tentu saja bernilai positif bagi masyarakat dan juga para remaja tentunya yang belum paham tentang siapa sosok pemimpin para pahlawan ke-16 itu. Apa ya? Edukasinya enggak? Edukasinya harus foto anak-anak mengenalkan caranya dia, edukasinya dia. kenal Wisnu Saban. Paling tidak kan mereka tidak kayak misalnya jadi ratu itu kan tidak boleh sombong. Edukasikan lewat keseharian mereka kan dalam mengikuti pesta daratan kan kita kan tidak boleh untuk berlaku yang tidak apa tidak juga mengedukasi untuk memberikan pemeranan mereka lebih jadi ratu ini ya ratu yang diranto ini apa? Itu kan juga mengedukasi sudah tradisi upaya mengedukasi. melindungi dan melestarikan wes mau Itu kan wes iku. dengan mengedukasi serta paling tidak kan ketika mereka diedukasi dengan adanya edukasi sikap, edukasi sejarah, edukasi sikap, attitude kan mereka edukasinya pas apa ya? Pas ya saat mereka mengikuti kan mereka latihan kan, tuh ya? Disiplin. kan edukasi bisa edukasi budaya, edukasi sikap, edukasi nah itu ditonjolkan. Terus bantuan dari pemerintah untuk bagaimana melestarikan budaya ini paling tidak support pemerintah juga penting. Nah, kaitannya dengan budget juga dengan edukasi tempat dan lain-lain. Karena saat ini kan keterbatasan pesta daratan kan dalam hal Budgeting. satu dana, yang kedua kan memang lokasi dan bagaimana perizinan yang berhubungan gitu. Enggak, 3, 2, 1. Yang kedua tentunya dengan mengedukasi dekat kedua ya, memang kedua ya itu. Enggak usah kedua. Masa ya. Ada lagi Ya, edukasi. yang berikutnya tentunya dengan mengedukasi para peserta pesta daratan tentang apa itu tradisi daratan. Dan biasanya setiap latihan selalu kita dari panitia selalu memberikan informasi juga motivasi dan juga ilmu dan
pengetahuan tentang apa itu beratan, apa itu bagaimana kita bersikap yang baik, mungkin bisa dengan meneladani perilaku dari Ratu Kalinyamat yang kaitannya dengan tradisi beratan. Kemudian ketika audisi Ratu Dadayang itu juga biasanya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar Ratu Kalinyamat dan tradisi beratan yang tentunya sebelumnya sudah saya informasikan kepada mereka. Jadi mereka memang sudah harus mencari informasi itu lewat internet tentang apa itu beratan dan Ratu Kalinyamat. Jadi mudah-mudahan dan seperti itu tradisi beratan ini akan semakin tertanam di hati mereka bahwa memang di Jepara ada yang namanya tradisi beratan yang dengan Ratu Kalinyamatnya seperti itu. Yang terakhir, Mbak. Yang terakhir menjelaskan mengenai rekor muri. Itu rekor murinya tuh waktu apa itu? Rekor muri apa itu? Pastinya aku ada. Ora usah pasti lah apa. Dari sekian Jumlah terbanyak apa itu, Mau? Pembawa lampion. Nah, jadi jumlah lampion terbanyak. Mohon jelaskan mengenai tradisi beratan masuk dalam rekor muri. Oke. Mohon jelaskan. Mohon jelaskan mengenai rekor muri di tradisi beratan. Jadi pada tahun 2004 awal digelarnya tradisi beratan, kita memang sudah dari Lembayung sendiri, teman-teman saya dan teman-teman memang sudah mentargetkan untuk menjadikan awal keberatan itu sebagai untuk menjadikan acara beratan itu menjadi untuk masuk rekor muri, yaitu sebagai arah-arahan pembawa lampion terpanjang. Pesertanya itu sekitar 3.000 sekian, 3.000 sekian dengan peserta dengan bekerjasama dengan dinas pendidikan waktu itu mengajak anak-anak SD, SMP untuk menjadi peserta membawa lampion.